Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 10 OTKP 2 dengan beranggotakan Siti Salma Maulida, Cynthia Nurti Aisti, Tiara Agustini, Salma Sabil, Merisha Adisti, Isna Amelia, Alia, dan Lydia Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Maulida dari kelas 10 OTKP 2. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu tentang membiasakan hidup berlandaskan hukum Islam. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Pengertian: menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau dibaca. Sedangkan Al-Quran dalam kajian usul fikih adalah objek utama dalam kegiatan penelitian penetapan suatu hukum. Menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, dan membacanya dianggap bernilai ibadah. Yang kedua yaitu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, mukjizat berarti melemahkan atau segala sesuatu yang melemahkan. Dalam istilah, Al-Quran mukjizat dinamakan dengan ayat atau burhan yang berarti tanda bukti atau keterangan yang jelas. Saya di sini sebagai pembicara kedua akan menerangkan mengenai validitas Al-Quran sebagai hukum Islam. Secara terperinci dapat dijelaskan beberapa hal yang menunjukkan validitas Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu A. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan jalan mutawatir. Tidak ada yang mengubah atau menggantinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin untuk menjaganya. B. Adanya kesohihan penisbahan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diperkuat oleh dalil rasio yang kuat, yaitu jika Al-Quran datang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa penting hukum yang terkandung dalam Al-Quran, sebagai A. Hukum Afrika. B. Hukum Arab. Berasal dari kata benda at-tahdits yang diartikan al-khobar, al-ikhbar yang berarti pemberitaan. Kemudian menjadi terminologi suatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemberitaan yang merupakan makna dari kata hadis sudah dikenal oleh orang-orang sejak zaman jahiliyah, yaitu untuk menunjukkan hari-hari yang populer dengan nama hadis. Adapun istilah yang dipakai dalam ilmu hadis adalah matan, materi yang
jenis hukum baik secara bahasa maupun dalam pemakaian syarat. C. Mengetahui ayat atau hadis telah dimansukh atau telah dibatalkan atau diganti oleh Allah dan Rasulnya, dan mengetahui ayat atau hadis yang menasah atau mengganti. 3. Fungsi ijtihad. Imam Syafi'i dalam bukunya Ar-Risalah menjelaskan bahwa hukum yang dikandung oleh Al-Quran dapat menjawab berbagai permasalahan kehidupan manusia. Harus digali dengan kegiatan ijtihad. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pemahaman ijtihad di samping Al-Quran dan Sunnah. Adapun fungsi dari ijtihad sebagai bimbingan: A. Untuk menguji kebenaran riwayat hadis. B. Sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis. C. Untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. D. Pengembangan prinsip hukum dalam Al-Quran dan Sunnah karena ayat dan hadis hukum yang jumlahnya sangat terbatas dapat menjawab berbagai masalah yang jumlahnya tak terbatas. Hukum taklif. Pengertian hukum taklif. Hukum taklif disebut juga hukum syar'i, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui dan memahami hukum taklif, hikmah yang dapat diambil antara lain: A. Semua amal manusia mengandung nilai ibadah sesuai tingkatan masing-masing, wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. B. Peningkatan dari diri dalam beribadah dan amal sholih. C. Manusia mengetahui konsekuensi dari amal perbuatannya sehingga lebih berhati-hati dalam berbuat. Kesimpulan, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman dalam berperilaku oleh setiap muslim. Sumber hukum Islam pertama adalah Al-Quran, yaitu kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum Islam kedua adalah hadis, yaitu segala perilaku Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam ketiga adalah ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad yaitu ijma dan qiyas. Hukum taklif adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Muslim. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan jangan lupa semangat untuk